Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mauli Damaysari Dewi dengan NIM 201910501072 dari Kependudukan kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai geografi penduduk, demografi, dan ilmu kependudukan. Yang pertama, geografi penduduk. Konsep dasar geografi penduduk. Geografi penduduk merupakan salah satu cabang ilmu geografi manusia yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan aktivitas manusia dalam ruang sebagai hasil dari interaksi antar manusia dalam memanfaatkan lingkungan. Geografi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu filsafat, sistematik, regional, dan teknik. Geografi sistematik dibagi menjadi 2, yaitu fisikal dan sosial atau manusia. Fisikal dibagi menjadi beberapa, yaitu geomorfologi, hidrologi, klimatologi, pedologi, dan lain-lain. Sosial dibagi menjadi beberapa, yaitu geografi ekonomi, geografi penduduk, geografi kemasyarakatan, geografi pedesaan, geografi kota, dan lain-lain. Geografi regional dibagi menjadi 2, yaitu zon dan kultur. Zon dibagi menjadi geografi daerah tropik, geografi daerah arid, geografi daerah kutub, dan lain-lain. Lalu kultur dibagi menjadi beberapa, yaitu geografi Asia Tenggara, geografi Amerika, geografi Eropa, dan lain-lain. Geografi teknik dibagi menjadi beberapa, yaitu kartografi, remote sensing, metode kuantitatif geografi, sistem informasi geografi, dan lain-lain. Pengertian geografi penduduk. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Ananta tahun 1993. Kependudukan, studi kependudukan mempelajari variabel-variabel demografi, juga memperhatikan hubungan atau asosiasi antara perubahan penduduk dengan berbagai variabel sosial, ekonomi, politik, biologi, genetika, geografi, lingkungan, dan lain sebagainya. Menurut Clark 1972, geografi penduduk mempelajari penduduk menyangkut distribusinya, komposisinya, dan pertumbuhan pada sistem yang bervariasi serta keterkaitan dengan wilayah tersebut pada suatu waktu tertentu. Menurut Bintarto, geografi penduduk adalah ilmu yang mempelajari sebaran dan dinamika pola demografi penduduk di muka bumi dalam ruang dan waktu. Menurut James 1954, the objective of population geography is to define and to bring forth the significance of differences from places to places in the number and kind of human inhabitants. Menurut Zielinski 1966, the special aspect of population in the context of the aggregate nature of the places. Ruang lingkup geografi penduduk. Seperti halnya cabang ilmu geografi yang lain, geografi penduduk memiliki bahan kajian atau objek material khusus, yaitu migrasi, mobilitas penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, mortalitas, fertilitas, proyeksi penduduk, dan juga ketata kerjaan. Kependudukan dalam geografi penduduk. Kependudukan adalah salah satu subjek dan atau objek kajian dalam geografi penduduk. Perkembangan penduduk tanpa disertai dengan kontrol untuk mengatur jumlah penduduk yang diinginkan hanya akan menimbulkan problematika sosial dan ekonomi dengan segala akibatnya. Demografi, subkajian geografi penduduk, merupakan ilmu yang mempelajari perihal kependudukan. Para ahli geografi penduduk dan demografi banyak menggunakan data-data sensus, survei, serta catatan kelahiran dan kematian untuk dibentuk menjadi angka-angka, rasio, serta statistik lainnya, dan dianalisa dengan mendasarkan pada beberapa pendekatan geografi. Namun sebelumnya akan diperjelas mengenai sumber data dalam geografi penduduk, yaitu yang pertama ada sensus penduduk, survei penduduk, lalu yang terakhir adalah registrasi penduduk. Yang pertama adalah sensus penduduk.
Sensus merupakan perhitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu panjang, dalam jangka waktu tertentu, dilakukan secara serentak dan bersifat menyeluruh dalam suatu batas negara untuk kepentingan demografi negara yang bersangkutan. Sensus penduduk ini dibagi menjadi dua, yaitu sensus de jure dan de facto. Sensus de jure adalah pecahan jiwa yang dikenakan kepada mereka yang benar-benar bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan, biasanya berdasarkan kartu tanda penduduk atau KTP. Lalu yang kedua ada sensus de facto, adalah pecahan jiwa yang dikenakan kepada mereka yang waktu pecahan jiwa berada di wilayah atau negara yang bersangkutan. Metode sensus penduduk dibedakan menjadi dua macam, yaitu metode householder dan canvasser. Metode sensus householder yaitu daftar yang diisi oleh kepala keluarga. Pelaksanaan sensus metode householder ini merupakan pengisian daftar pertanyaan yang dilakukan oleh penduduk itu sendiri. Kelebihan dari metode householder ini adalah waktu yang dibutuhkan lebih cepat sebab petugas tidak perlu mendata satu-satu penduduk. Sedangkan kekurangannya adalah data yang didapat kurang terjamin kebenarannya. Lalu yang kedua ada metode canvasser. Metode ini merupakan metode di mana daftar diisi oleh petugas sesuai dengan jawaban penduduk. Pelaksanaannya adalah petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Kelebihan dari metode ini adalah data yang diperoleh terjamin kelengkapannya dan penduduk sulit untuk memalsukan data. Sedangkan kekurangannya adalah waktu yang diperlukan lebih lama. Fungsi dari sensus penduduk adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui jumlah penduduk seluruhnya. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk. Yang keempat, mengetahui komposisi penduduk. Yang kelima, mengetahui besarnya urbanisasi. Yang keenam, untuk merencanakan pembangunan bangsa dan negara. Lalu ada survei penduduk. Survei penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik objek pada saat tertentu. Dilakukan secara sampling terhadap sekelompok penduduk yang dianggap wakil dari seluruh populasi untuk memperoleh keterangan yang bersifat khusus dan lebih terperinci. Registrasi penduduk. Pencatatan terus-menerus mengenai peristiwa kehidupan setiap individu dalam populasi seperti kelahiran, kematian, migrasi atau kepindahan, pernikahan, perceraian, dan adopsi. Lalu ada demografi. Definisi dari demografi sendiri, menurut para ahli, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, Multilingual Demographic Dictionary atau IUSSP 1982. Ilmu sains yang mempelajari penduduk atau suatu wilayah, terutama mengenai jumlah, struktur, atau komposisi penduduk, dan perkembangannya atau perubahannya. Menurut Philip M. Hauser dan Dudley Duncan, 1959, demografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang jumlah, persebaran teritorial, dan komposisi penduduk, serta perubahannya, dan sebab-sebab dari perubahan itu sendiri, yang biasanya timbul karena fertilitas, mortalitas, gerak teritorial atau migrasi, dan mobilitas sosial atau perubahan status. Lalu menurut Mantra 2003, ilmu demografi sendiri adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan juga imigrasi penduduk. Ruang lingkup dari demografi ini sendiri terdapat beberapa, yaitu seperti ekonomi, hukum, psikologi, sosiologi, geografi, dan juga kesehatan.
Manfaat dari demografi sendiri yaitu yang pertama, mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk serta perubahan-perubahannya di suatu daerah tertentu. Lalu menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan-pertumbuhan di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan. Yang terakhir adalah mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Lalu ada teori kependudukan. Teori kependudukan ada 3, yaitu aliran Malthusian dan Neo-Malthusian. Yang kedua ada aliran Marxis. Yang ketiga adalah teori kependudukan mutakhir. Aliran Malthusian dan Neo-Malthusian. Aliran Malthusian sendiri dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, seorang pendeta dari Inggris yang lahir pada tahun 1766 sampai 1834. Malthus menyatakan bahwa penduduk apabila tidak ada pembatasan akan mudah berkembang biak dan memenuhi perkembangan beberapa bagian dari permukaan bumi ini dengan cepat. Pembatasan tersebut dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu preventive checks dan positive checks. Preventive checks adalah pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran. Preventive checks dapat dibagi menjadi 2, yaitu moral restraint dan vice. Moral restraint atau pengekangan diri yaitu segala usaha untuk mengekang nafsu seksual. Vice adalah usaha untuk mengurangi kelahiran seperti pengguguran kandungan, homoseksual, promiscuity, adultery, dan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Namun, bagi Malthus sendiri, moral restraint merupakan pembatasan kelahiran yang paling penting, sedangkan penggunaan alat kontrasepsi belum dapat diterimanya. Lalu, positive checks adalah pengurungan penduduk melalui proses kematian. Positive checks sendiri dibagi menjadi 2, yaitu vice dan misery. Vice atau kejahatan adalah segala bentuk jenis pencabutan nyawa sesama manusia seperti pembunuhan anak-anak, pembunuhan orang cacat, dan orang tua. Lalu misery atau kemelaratan ialah segala keadaan yang menyebabkan kematian seperti berbagai jenis penyakit dan epidemi. Beberapa kritik terhadap Malthus sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama, Malthus tidak memperhitungkan kemajuan transportasi yang memudahkan pengiriman bahan-bahan makanan ke daerah-daerah yang kekurangan pangan. Lalu, Malthus tidak memperhitungkan kemajuan teknologi, terutama dalam bidang pertanian, yang dapat meningkatkan produksi lebih cepat dan mudah dalam penggunaan teknologi baru. Yang ketiga, Malthus tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah. Di samping itu, pada tahun 1982, Francis Place menganjurkan untuk melakukan supaya pembatasan kelahiran. Yang keempat, Malthus tidak memperhitungkan bahwa fertilitas akan menurun apabila terjadi perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk dinaikkan. Lalu ada yang kedua adalah aliran Neo-Malthusians. Kelompok Neo-Malthusians adalah kelompok yang menyokong aliran Malthus, tetapi lebih radikal. Aliran ini menganjurkan penggunaan cara preventive checks seperti penggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi jumlah penduduk. Paul Ehrlich menggambarkan penduduk dan lingkungan yang ada di dunia dalam buku The Population Bomb, kemudian merevisinya menjadi Population Explosion. Isi dari buku tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dunia ini sudah terlalu banyak manusia. Lalu yang kedua, keadaan bahan makanan sangat terbatas. Yang ketiga adalah lingkungan mengalami kerusakan karena populasi manusia yang meningkat. Analisis ini dilengkapi oleh Meadow dalam sebuah buku dengan judul The Limit to Grow. Buku ini memuat hubungan antara variabel lingkungan, yaitu produksi pertanian, produksi industri, dan penduduk bertambah dengan cepat.
Malapetaka seperti kelaparan, populasi, dan habisnya sumber daya alam akan terjadi dan tidak dapat dihindari, namun dapat ditunda, yaitu dengan membatasi pertumbuhan manusia dan mengelola lingkungan alam dengan baik. Lalu ada aliran Marxis. Aliran Marxis ini dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Menurut Marx sendiri, tekanan dalam suatu negara bukanlah bahan pangan, tetapi tekanan kesempatan kerja. Marx menentang usaha-usaha moral seperti usaha-usaha moral restraint yang disarankan oleh Malthus. Ia berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia, maka semakin tinggi pula produksi yang akan dihasilkan, sehingga tidak perlu diadakan pembatasan pertumbuhan penduduk. Aliran Malthus ini banyak didukung oleh kaum kapitalis, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Kanada, dan Amerika Latin. Sedangkan aliran Marxis sendiri didukung oleh kaum sosialis seperti Uni Soviet, negara-negara di Eropa Timur, Republik Rakyat Cina, Korea Utara, dan juga Vietnam. Ada beberapa teori kependudukan mutakhir. Yang pertama ada teori fisiologi dan sosial ekonomi, lalu ada teori teknologi. Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, teori Malthus dan Marx mengalami formulasi kembali, yang merupakan rintisan dari teori kependudukan mutakhir. Teori fisiologi dan sosial ekonomi yang pertama dikemukakan oleh John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris, menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan makanan sebagai suatu aksioma. Namun, ia juga berpendapat bahwa pada suatu situasi tertentu, manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Mill menyatakan tidaklah benar bahwa kemiskinan tidak dapat dihindari atau kemiskinan disebabkan oleh sistem kapitalisme. Tinggi rendahnya tingkat kelahiran ditentukan oleh manusia itu sendiri, maka Mill menyarankan untuk meningkatkan golongan yang tidak mampu. Lalu menurut Arsène Dumont, seorang ahli demografi bahasa Prancis yang hidup pada abad ke-19 melalui artikelnya berjudul The Population at Civilization menyatakan teori penduduk baru yang disebut dengan teori kapilaritas sosial. Kapilaritas sosial mengacu pada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Konsep ini dibuat berdasarkan atas analogi bahwa cairan akan naik pada sebuah pipa kapiler. Lalu menurut Émile Durkheim, seorang ahli sosiologis Prancis yang hidup pada akhir abad 19, Durkheim lebih menekankan perhatian pada akibat dari pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi. Ia berpendapat bahwa pada suatu wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sebagai akibat dari tingginya laju pertumbuhan penduduk, akan timbul persaingan di antara penduduk untuk mendapatkan pertahanan hidup. Lalu menurut Michael Thomas Sadler dan Doubleday sendiri adalah seorang ahli fisiologis. Sadler berpendapat bahwa daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu negara atau wilayah. Jika kepadatan penduduk tinggi, daya reproduksi manusia akan menurun. Apabila kepadatan penduduk itu rendah, daya reproduksi manusia akan meningkat. Thomson 1953 meragukan kebenaran teori ini setelah melihat keadaan di Jawa, India, Cina, di mana penduduknya sangat padat tetapi pertumbuhan penduduknya juga masih tinggi. Lalu menurut teori Doubleday, hampir sama dengan teori Sadler, hanya titik tolaknya yang berbeda.
Kalau Sattler menyatakan bahwa daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan tingkat kepadatan penduduk, maka Doubleday berpendapat bahwa daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. Jadi, kenaikan kemakmuran menyebabkan turunnya daya reproduksi manusia. Menurut Doubleday, kekurangan makanan akan merupakan perangsang bagi daya reproduksi manusia, sedangkan kelebihan pangan justru merupakan faktor pengekang perkembangan manusia atau penduduk. Lalu yang ketiga ada ilmu kependudukan. Definisi ilmu kependudukan sendiri adalah ilmu demografi yang paling luas dan berhubungan dengan analisis data kependudukan. Hasil dari penerapannya yaitu untuk cabang ilmu yang lain seperti urbanisasi, ketenagakerjaan, distribusi, dan pendapatan. Tujuan dari mempelajari ilmu kependudukan ini sendiri yang pertama adalah mempelajari dan memahami kuantitas penduduk di suatu wilayah. Lalu mempelajari dan memahami perkembangan penduduk di suatu wilayah. Yang ketiga, memahami perbandingan dan perbedaan penduduk antar wilayah. Yang keempat, mempelajari dan memahami penyebab perkembangan penduduk seperti fertilitas, mortalitas, migrasi penduduk. Lalu mempelajari dan memahami komposisi atau distribusi penduduk di suatu wilayah, baik secara ekonomi, sosial, dan demografi. Lalu mempelajari dan memahami cara menghitung tingkat pertumbuhan penduduk, lalu mempelajari dan memahami persebaran penduduk menurut wilayah untuk menganalisis peristiwa demografi yang terjadi di suatu wilayah, lalu mempelajari dan memahami perkembangan tingkat pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu, mempelajari dan memahami hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Lalu mempelajari dan memahami keterkaitan antar variabel demografi. Yang terakhir adalah memahami dan mempelajari pertumbuhan penduduk pada masa yang akan datang dan berbagai kemungkinan serta konsekuensinya. Kegunaan mempelajari ilmu kependudukan. Manfaat dan kegunaan dari ilmu kependudukan sendiri tidak saja sangat penting bagi lembaga pemerintahan, juga sangat penting untuk lembaga-lembaga swasta baik di tingkat pusat maupun daerah. Berbagai perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah sangat erat kaitannya dengan ilmu kependudukan seperti perencanaan di bidang pendidikan seperti kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Perencanaan-perencanaan yang berhubungan dengan kemiliteran, kesejahteraan sosial, perumahan, pertanian, dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa, jalan, rumah sakit, pusat-pusat pertokoan, pusat rekreasi akan lebih tepat apabila semuanya didasarkan pada data kependudukan. Untuk melihat bagaimana peningkatan standar kehidupan masyarakat dapat dilihat dari data tentang rata-rata harapan hidup penduduk di suatu wilayah, kabupaten, provinsi, maupun suatu negara. Lalu kesimpulannya, di sini dapat disimpulkan bahwa geografi penduduk, demografi, dan ilmu kependudukan memiliki kesamaan satu sama lain, yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari mengenai penduduk dan segala aktivitasnya. Perbedaannya berada pada hal-hal yang diamati. Geografi penduduk mempelajari mengenai perbedaan dan persamaan aktivitas manusia dalam ruang sebagai hasil dari interaksi antar manusia itu sendiri. Demografi mempelajari tentang struktur penduduk dan perkembangannya, sementara itu ilmu kependudukan sendiri mempelajari mengenai data kependudukan yang dapat digunakan sebagai bahan analisis. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.